Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pemanfaatan antibodi sebagai alat diagnostik dan riset untuk mendeteksi adanya penyakit malaria. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Azril, bersama Bakti, Anida, Cheryl, dan juga Nadia. World Health Organization melaporkan 241 juta kasus malaria yang menjadi ancaman kesehatan global yang kritis dengan 608.000 kematian pada tahun 2023, di mana 95% beban penyakit terkonsentrasi di Afrika dan kelompok rentan seperti anak di bawah 5 tahun. Kasus malaria di Indonesia terkonfirmasi sebanyak 418.738 pada tahun yang sama, terutama di wilayah timur termasuk Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Patogenesitas genus Plasmodium dimediasi melalui mekanisme kompleks seperti invasi eritrosit, replikasi intraseluler, dan pelepasan massal toksin parasit atau hemozoin selama siklus struktur sel darah merah. Proses ini memicu respons inflamasi sistemik yang mengakibatkan demam periodik, anemia hemolitik, dan disfungsi multi-organ. Ekspresi varian antigen permukaan eritrosit pada infeksi Plasmodium falciparum menyebabkan adesi sel terinfeksi ke endotel vaskular yang dapat memicu penyumbatan mikrosirkulasi cerebral dan komplikasi fatal seperti malaria cerebral. Diagnosis konvensional yang mengandalkan pemeriksaan mikroskopis sediaan darah tebal dan tipis masih dianggap standar emas karena kemampuannya mengidentifikasi spesies parasit dan mengkuantifikasi kepadatan keparasitemia. Akan tetapi, keterbatasan signifikan metode ini meliputi ketergantungan pada keahlian teknis mikroskopis yang menyebabkan variabilitas hasil, sensitivitas yang rendah, waktu pemeriksaan yang lambat, serta kebutuhan infrastruktur laboratorium yang sering tidak tersedia di daerah endemis terpencil. Nah, tantangan ini dapat menghambat penegakan diagnosis cepat yang esensial untuk menjadi klinis tepat waktu, sehingga muncullah inovasi terbaru yaitu Rapid Diagnostic Test berbasis imunokromatografi yang telah dikembangkan sebagai alternatif diagnosis titik perawatan. Teknologi ini memanfaatkan antibodi monoklonal ataupun poliklonal untuk mendeteksi antigen parasit spesifik dalam darah tepi. Sampel darah pasien dialirkan secara kapiler pada membran nitroselulosa tempat antibodi penangkap termobilisasi. Jika antigen target hadir, kompleks antigen antibodi akan terikat oleh antibodi deteksi yang dikonjugasi dengan nanopartikel emas, sehingga menghasilkan garis berwarna yang terdeteksi secara visual dalam 15-20 menit. Inovasi terkini dalam pemanfaatan antibodi sebagai alat diagnostik menunjukkan kemajuan yang substansial. Antibodi juga dapat diintegrasikan dalam instrumen laboratorium canggih seperti ELISA dan Luminex untuk surveillance epidemiologis berbasis deteksi antibodi host. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait interaksi antigen dan juga antibodi dari suatu penyakit malaria. Antigen ini merupakan suatu molekul atau suatu bagian dari parasit yang menyerang tubuh kita yang dapat memicu respon imun tubuh kita. Nah, pada penyakit malaria itu terdapat parasit Plasmodium yang memiliki 3 fase hidup. Nah, setiap fase hidupnya itu dia memiliki jenis antigen yang berbeda-beda. Terdapat 3 fase hidup berupa sporozoid, gametosit, dan juga merozoid. Pada tahap sporozoid itu terdapat antigen berupa sirkumsporozoid protein atau CSP, yang mana ini merupakan antigen yang paling dominan yang diekspresikan oleh sporozoid begitu dia masuk ke aliran darah. Nah, CSP ini berperan penting dalam membantu melekatnya sporozoid ke dalam sel hati. Selanjutnya, pada tahap gametosit atau pada fase seksual itu terdapat 2 antigen utama, yaitu ada PFS 230 dan juga PFS 48 atau 45 yang terlibat dalam fertilisasi di dalam nyamuk. Selain itu, juga ada PFS 47 yang memiliki fungsi yang serupa dalam melindungi gametosit dari sistem imun inang. Dan terakhir, pada tahap merozoid, yaitu pada tahap setelah reproduksi di hati, parasit ini akan dikenal dengan istilah merozoid. Nah, merozoid ini akan dilepaskan ke darah dan akan menemukan sel darah merah. Terdapat beberapa antigen nih pada tahap merozoid ini, yaitu ada merozoid surface protein 1 atau MSP1, apical membrane antigen 1 atau AMA1, erythrocyte membrane protein 1 atau PFEMP1 yang berperan dalam pelekatan sel darah merah yang terinfeksi ke dinding pembuluh darah. Dan yang terakhir ada FAR2CSA yang termasuk dari varian PFEMP1 yang berperan khusus dalam proses kehamilan, sehingga dia bisa mengganggu proses perkembangan janin dan juga proses kehamilan.
Nah, antigen-antigen inilah yang akan mengenalkan parasit ke dalam sistem imun dan menjadi target utama nih dalam pengembangan teknik diagnostik dari penyakit malaria. Nah, selanjutnya, sebagai respon terhadap paparan antigen tersebut, tubuh kita akan memproduksi berbagai macam antibodi untuk melawan parasit tersebut. Yang pertama, ada imunoglobulin G1 atau IgG1 dan juga imunoglobulin G3 atau IgG3. Nah, kedua imunoglobulin ini termasuk isotype IgG yang paling efektif dalam memediasi fagositosis dan juga aktivasi sistem komplement untuk melawan parasit yang menginfeksi tubuh kita. Selanjutnya ada imunoglobulin M atau IgM yang merupakan antibodi garis depan, yaitu yang paling cepat terbentuk pada saat infeksi primer dan dia ini membantu dalam memperlambat penyebaran parasit sebelum IgG cukup banyak diproduksi. Akan tetapi IgM ini dia tidak seefektif dari imunoglobulin G. Nah, secara keseluruhan, profil antibodi ini tidak hanya penting untuk melindungi inang dari infeksi ulang, tetapi dia juga menjadi dasar penelitian efektivitas dari diagnosis serologis penyakit malaria. Selanjutnya, bagaimana sih interaksi antara antigen malaria dan juga antibodi dari tubuh inang? Nah, setelah tubuh kita ini mengenali antigen dari parasit malaria, sistem imun itu akan merespon dengan berbagai cara untuk mengeliminasi atau menyerang patogen tersebut. Nah, ada 4 mekanisme utama yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada netralisasi, yaitu antibodinya akan menempel pada permukaan antigen dari virus, bakteri, atau dalam kasus ini adalah parasit malaria, dan dia akan menyelimuti epitopnya. Tujuannya adalah untuk menghalangi interaksi antara parasit dengan sel inang. Setelah netralisasi, kompleks antigen dan antibodi ini akan dikenali oleh makrofag, yang kemudian dia akan melakukan proses fagositosis, yaitu memakan dan menghancurkan parasit yang telah dilapisi antibodi. Nah, yang kedua ada aktivasi sistem komplement. Nah, setelah antibodinya menempel pada antigen, ini bisa memicu aktivasi rangkaian protein komplement di dalam darah inang. Nah, komplement ini akan membentuk pori-pori atau lubang pada permukaan sel asing, termasuk parasit malaria yang berada di luar sel darah dan akan menyebabkan lisis atau pecahnya sel. Ini adalah cara efektif untuk menghancurkan bentuk ekstraseluler dari parasit. Yang ketiga ada opsonasi, yaitu yang terjadi ketika imunoglobulin G, terutama IgG1 dan IgG3 dalam malaria, ini berfungsi sebagai penanda bagi fagosit. Nah, antibodi akan menempel pada parasit, lalu bagian dari antibodi ini akan dikenali oleh permukaan fagosit seperti makrofag atau neutrofil. Nah, hal ini akan mempercepat dan mempermudah fagositosis, sehingga parasitnya ini akan lebih cepat dihancurkan oleh sistem imun. Yang terakhir ada antibody dependent cellular cytotoxicity atau ADCC. Dalam mekanisme ini, sel inang yang telah terinfeksi akan ditandai oleh antibodi dan dikenali oleh sel natural killer atau sel NK. Sel NK ini akan melekat pada reseptor Fc gamma R3 pada antibodi dan kemudian dia akan menginduksi kematian sel yang dilapisi antibodi. Nah, hal ini itu penting untuk menghancurkan sel-sel tubuh yang sudah terinfeksi oleh malaria. Nah, antibodi itu tidak hanya berfungsi sebagai penanda adanya infeksi, tetapi juga berperan aktif nih dalam mengeliminasi parasit malaria melalui berbagai mekanisme seperti netralisasi, aktivasi komplement, opsonasi, dan juga ADCC. Nah, kombinasi dari semua respon ini itu sangat penting dalam mengendalikan infeksi malaria, terutama saat parasit berada di fase ekstraseluler. Selanjutnya, kita akan membahas tentang salah satu pendekatan terapi dan juga pencegahan malaria yang sedang dikembangkan secara intensif, yaitu antibodi monoklonal. Apa sih antibodi monoklonal? Antibodi monoklonal itu adalah suatu molekul antibodi buatan yang diproduksi di laboratorium dengan teknologi rekayasa genetik. Tujuannya ini adalah untuk meniru kerja dari sistem imun tubuh dalam melawan patogen berbahaya, seperti parasit malaria atau bahkan sel-sel tubuh yang mengalami gangguan. Nah, untuk penyakit malaria ini terdapat dua antibodi monoklonal. Yang pertama adalah CIS43LS yang menargetkan circumsporozoid protein atau CSP, yaitu protein utama di permukaan tahap sporozoid plasmodium. Mekanisme kerjanya adalah antibodi ini akan mengikat CSP di permukaan sporozoid sehingga parasitnya ini tidak dapat bergerak dengan efektif. Kemudian, dia akan mencegah sporozoid menginfeksi sel hati yang merupakan tahap awal dari infeksi malaria. Nah, oleh karena itu,
CIS43S ini sangat efektif sebagai pencegahan infeksi primer sebelum parasit berkembang biak di dalam tubuh inang. Yang kedua ada TB31F yang menargetkan protein permukaan gamet yaitu PFS48 atau 45 yang berperan dalam proses fertilisasi di dalam tubuh nyamuk. Mekanisme kerjanya, antibodi ini akan menghambat proses pembuahan antara gamet jantan dan betina dalam tubuh nyamuk yang mengakibatkan tidak terbentuknya zigot maupun ookinet sehingga siklus hidup parasitnya ini akan terputus di dalam tubuh nyamuk. Dengan demikian, antibodi ini itu berperan dalam mengurangi transmisi malaria dari manusia ke nyamuk vektor dan sangat strategis untuk mengontrol penyebaran di suatu komunitas. Nah, kedua antibodi ini itu dia mewakili dua strategi berbeda dalam pengendalian malaria. CIS43S ini lebih berfokus pada pencegahan infeksi pada individu, sedangkan TB31F itu lebih menargetkan pemutusan rantai penularan di tingkat populasi. Keduanya ini menunjukkan bagaimana bioteknologi modern dapat mendukung eliminasi malaria secara global. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dan teknik uji RDT. RDT atau Rapid Diagnostic Test ini merupakan suatu alat diagnosa yang mana berbasis imunokromatografy lateral yang memungkinkan deteksi secara cepat antigen spesifik Plasmodium dalam darah pasien yang merupakan penyebab dari malaria. Antigen yang ditargetkan oleh RDT malaria ini meliputi HRP2, PLDH, dan aldolase. HRP2 itu merupakan antigen spesifik Plasmodium falciparum yang mana sangat stabil dan dapat dideteksi bahkan setelah parasit sudah tidak aktif. Meskipun hal ini menyebabkan resiko positif yang palsu. Nah, sebaliknya PLDH diproduksi oleh semua spesies Plasmodium dan memiliki keuntungan karena segera hilang dari peredaran setelah terapi efektif, menjadikannya indikator yang lebih akurat untuk infeksi aktif. Antigen aldolase, meskipun dia ini memiliki sifat Pan-Plasmodium, yang dimana Pan-Plasmodium itu dia mengacu pada antibodi atau strip uji yang mendeteksi antigen umum dari semua spesies Plasmodium, bukan hanya dari satu spesies tertentu. Nah, dia ini memiliki sensitivitas yang lebih rendah dibandingkan PLDH, sehingga kombinasi antara HRP2 dan PLDH dalam satu strip RDT itu telah banyak digunakan untuk meningkatkan cakupan diagnostik terhadap infeksi campuran. Teknik uji RDT ini memiliki prinsip kerja melibatkan reaksi antigen-antibodi, di mana darah pasien yang mengandung antigen dari parasit malaria seperti HRP2 ataupun PLDH akan berikatan dengan antibodi spesifik yang telah dilabeli partikel emas koloid. Nah, sampel darah yang diteteskan pada strip RDT akan bergerak secara lateral melalui gaya kapiler, dan jika antigen malaria ada, terbentuk kompleks antigen-antibodi yang kemudian ditangkap oleh antibodi penangkap di area test line, sehingga menghasilkan garis berwarna sebagai penanda positif. Sementara itu, terdapat garis kontrol yang mana dia ini akan muncul sebagai validasi bahwa proses imunokromatografi berlangsung dengan baik. Waktu reaksinya juga cepat terbilang, kemudian umumnya itu kurang dari 20 menit. Sehingga ini membuat RDT ini sangat berguna di daerah dengan akses laboratorium yang terbatas, di mana WHO juga menegaskan bahwa RDT telah menjadi pilar penting dalam diagnosis dini malaria, terutama di wilayah-wilayah yang memang mengalami keterbatasan mikroskopi. RDT dalam penggunaannya mengalami tantangan besar, yaitu adanya mutasi atau delesi genetik pada gen PFHRP2 dan PFHRP3 yang menyebabkan kegagalan deteksi oleh RDT berbasis HRP2, di mana studi terdahulu menemukan bahwa sekitar 9% isolat Plasmodium falciparum telah mengalami kehilangan gen HRP2 yang dapat menyebabkan hasil negatif palsu. Kejadian serupa juga dilaporkan di beberapa wilayah Afrika, yang mana WHO juga menyarankan untuk melakukan pemetaan molekuler guna mengidentifikasi prevalensi delesi HRP2. Selain itu, sensitivitas RDT sangat bergantung pada tingkat parasitemia,
di mana dalam studi meta-analisis, sensitivitas RDT menurun drastis ketika parasitemia di bawah 100 parasit mikroliter, yang umumnya dijumpai pada infeksi asimptomatik. Kondisi ini menyulitkan upaya eliminasi karena pasien dengan parasitemia rendah itu dapat menjadi reservoir penularan tersembunyi. Oleh karena itu, konfirmasi dengan mikroskopi atau PCR tetap diperlukan untuk memastikan diagnosis yang akurat. Selanjutnya yaitu terkait prinsip dan teknik uji ELISA. Kita harus mengetahui apa itu ELISA. Nah, ELISA kepanjangan dari Enzyme Linked Immunosorbate Assay. Nah, teknik ini digunakan untuk mengukur kadar peptide, protein, antibodi, dan hormon berdasarkan prinsip ikatan antara antigen dan antibodi. Nah, bagaimana cara bekerjanya? Pertama, antigen akan diimobilisasi pada permukaan padat, selanjutnya diikat dengan antibodi untuk membentuk kompleks ikatan antigen dan antibodi. Nah, kompleks ini akan ditambahkan oleh enzim. Nah, enzim akan berinteraksi dengan substrat sehingga terjadi perubahan warna yang merupakan sinyal deteksi untuk pengukuran ELISA yang diukur menggunakan OD atau optical density. Nah, ELISA sendiri terdiri dari beberapa jenis. Ada 3 jenis, yaitu ada direct ELISA, kemudian indirect ELISA, dan sandwich atau competitive ELISA. Nah, ketiga jenis ELISA ini memiliki jenis yang berbeda dan teknik pengerjaan yang berbeda. Bagaimana ELISA digunakan untuk mendiagnosis atau mendeteksi malaria? Saya mengambil dari literatur Zhang et al. Tahun 2022 terkait deteksi Paralitum isolate SDE1 yang menginfeksi penguin dengan menggunakan Merozoite surface protein 1 dengan ELISA. Yang pertama yaitu melakukan penambahan serum darah yang terinfeksi atau serum darah penguin yang sudah terinfeksi oleh Plasmodium. Kemudian yang kedua, itu ada penambahan dari kontrol PBS dan BSA atau bovine serum albumin. Yang ketiga, ditambahkan juga MSP 1 biotinilisasi atau MSP yang terbiotin yang akan berikatan dengan antibodi dalam serum yang sebelumnya sudah ditambahkan. Kemudian ditambahkan juga ceftavidin yang berikatan dengan enzim alkali fosfatase. Kemudian ditambahkan juga PNPP sebagai substrat dari enzim alkalin fosfatase sehingga akan bereaksi dan membentuk senyawa yang berwarna. Nah, kemudian senyawa berwarna inilah yang menjadi sinyal atau menjadi deteksi untuk seberapa banyak adanya MSP di darah atau di dalam serum penguin. Nah, berdasarkan Fitri et al. 2022 juga dijelaskan bahwa ELISA juga mampu untuk mendeteksi respon imun terhadap infeksi Plasmodium, yaitu dengan mendeteksi imunoglobulin IgG maupun IgM. Nah, pentingnya untuk deteksi IgM karena IgM itu dapat spesifik gitu terhadap merozoit yang umumnya cukup lama berada di dalam darah dan IgM atau imunoglobulin ini juga bermanfaat untuk menghambat invasi merozoit ke eritrosit. Selanjutnya, di sini ada mengenai mekanisme infeksi dari malaria. Sesuai dengan gambar di atas, ini merupakan siklus hidup parasit malaria yang melibatkan dua inang, yaitu nyamuk Anopheles betina dan juga manusia. Siklus dimulai ketika nyamuk yang terinfeksi menggigit manusia dan juga menyuntikkan sporozoid ke dalam aliran darah. Sporozoid ini kemudian menuju ke hati dan juga menginfeksi sel hati, di mana mereka berkembang menjadi skizon dan juga menghasilkan merozoid. Merozoidnya dilepaskan ke aliran darah dan juga menginfeksi sel darah merah, lalu memulai fase eritrostotik. Di dalam sel darah, merozoid itu berkembang jadi trofozoid, kemudian menjadi skizon yang matang dan juga akhirnya pecah. Merozoidnya nanti akan berdiferensiasi menjadi gametosit jantan dan juga betina. Ketika nyamuk Anopheles yang menghisap darah manusia yang terinfeksi, gametositnya itu akan tertelan dan juga mengalami fertilisasi di dalam usus nyamuk, membentuk zigot yang berkembang menjadi ookinet dan juga kemudian oosista di dinding usus nyamuk. Di dalam oosista, sporozoid itu bakal berkembang dan juga bermigrasi ke kelenjar ludah nyamuk, siap untuk ditransmisikan ke manusia baru saat nyamuknya menggigit lagi. Pada P. vivax dan juga P. oval, terdapat dua fase dorman di hati yang disebut hipnozoid yang dapat menyebabkan relaps pada malaria.
Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang mekanisme infeksi malaria yang secara specifically, di mana yang pertama ini yaitu melalui penularan awal, infeksi dimulai saat nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi menggigit manusia, dan nyamuknya itu menyuntikkan sporozoid melalui air liurnya ke dalam aliran darah, dan sporozoidnya bergerak cepat ke hati dan juga menginvasi hepatosit dalam waktu kurang lebih 30 menit. Lalu selanjutnya akan terjadi infeksi dan juga perkembangan di dalam hati, di mana hepatositnya itu di hepatosit sporozoid itu berkembang melalui schizogoni exoeritrosik dan juga menghasilkan ribuan merozoid dalam waktu 7-10 hari, di mana P. vivax dan juga P. ovalnya itu sebagian sporozoidnya menjadi hipnozoid atau dorman lalu menyebabkan relapse. Lalu selanjutnya, skizon hatinya akan pecah dan juga melepaskan merozoid ke dalam aliran darah. Merozoid yang kemudian menginfeksikan sel darah merah atau eritrosit melalui fase eritrostotik dari siklus hidup parasit, CDC dan juga DPDX. Di dalam eritrosit, merozoid itu mengalami replikasi aseksual lebih lanjut, berkembang melalui tahap trofozoid bentuk cincin awal, kemudian menjadi skizon eritrosik yang matang dan akhirnya pecah, melepaskan merozoid baru untuk menginfeksi lebih banyak sel darah merah, CDC dan juga DPDX. Siklus invasi, perkembangan dan juga lisi sel darah merah ini terjadi berulang kali setiap 24-72 jam, tergantung pada spesies Plasmodium dan juga bertanggung jawab atas gejala klinis malaria seperti demam, menggigil dan juga berkeringat yang periodik. Pelepasan merozoid dan produk parasit lainnya ke dalam aliran darah memicu respons inflamasi dari sistem kekebalan tubuh inang yang berkontribusi pada gejala malaria atau PMC. Sebagian merozoid dalam sel darah merah tidak mengalami replikasi aseksual tetapi berdiferensiasi menjadi bentuk seksual parasit yang disebut gametosit atau mikrogametosit jantan dan juga makrogametosit betina. Gametosit ini nantinya akan bersiklus dalam darah dan juga dapat terhisap oleh nyamuk Anopheles betina saat menghisap darah inang yang terinfeksi. Lalu, untuk yang terakhir mengenai mekanisme infeksi malaria, ada perkembangan di dalam tubuh nyamuknya dan juga patogenesis malaria. Nah, untuk perkembangan di nyamuknya itu, di usus nyamuk ada gametosit menjadi gamet, zigot, okinet, dan juga osista. Ketika osistanya itu pecah, melepaskan sporozoid dan juga migrasi ke kelenjar ludah nyamuk, dan nanti sporozoid ini siap untuk ditransmisikan ke inang manusia berikutnya. Lalu, mengenai patogenesis malarianya itu sendiri, penyebab utama terjadi kerusakan yaitu karena adanya lisis eritrosit, pelepasan mediator inflamasi, dan sekuestrasi eritrosit terinfeksi di pembuluh darah organ vital seperti otak, paru, dan juga ginjal. Akibatnya, malarianya itu jadi selebral, edema paru, gagal ginjal akut, lalu toksin parasit dan juga produk degradasi hemoglobin, misalnya hemozoin, akan memperparah terjadinya inflamasi. Akan menjelaskan mengenai respon imun tubuh terhadap malaria. Sesuai dengan gambar di samping, gambar ini merupakan gambaran secara singkat yang mengilustrasikan upaya sistem kekebalan tubuh terhadap merespons infeksi dari malaria. Pada fase pre-eritrosik, yaitu sebelum parasitnya masuk ke dalam sel darah merah, sel-sel hati yang terinfeksi ditunjukkan dengan parasit di dalamnya mempresentasikan antigen parasit kepada sel penyaji antigen atau APC. Lalu APC-nya itu kemudian mengaktifkan sel T helper dan sel T sitotoksik, dan nanti sel T sitotoksiknya itu bakal berperan dalam menghancurkan sel hati yang terinfeksi. Pada fase darah atau blood stage, parasit berada di dalam sel darah merah, antibodinya itu ditunjukkan sebagai antibodies, menargetkan antigen parasit yang berada di permukaan sel darah merah yang terinfeksi, ditunjukkan dengan label MSP1, MSP2. Proses ini bertujuan untuk menghambat perkembangan parasit dan juga membersihkannya dari aliran darah. Nyamuk Anopheles juga digambarkan sebagai vektor yang menularkan parasit. Nah, untuk mengenai respon imun tubuhnya itu dibagi jadi dua, ada respon imun spesifik dan juga respon imun humoral. Nah, untuk respon imun spesifik inang dalam rangka melawan keberadaan Plasmodium merupakan proses yang kompleks dan juga spesifik, tergantung spesies Plasmodium penyebabnya. Respon imun spesifik inang yang melibatkan aktivitas makrofag, limfosit T, limfosit B, disertai pelepasan sitokin dan juga antibodi, serta melibatkan berbagai sel imun yang lain. Respon imun seluler terhadap infeksi malaria juga tergantung dari peran serta sel limfosit T cluster of differentiation atau CD4+ dan juga aktivitas sitokin yang dihasilkannya. Respon imun seluler yang protektif berhubungan dengan CD8, kadar interferon gamma, IFN gamma yang tinggi yang kemudian akan menyantisitasi makrofag untuk menyekresi tumor necrosis factor A atau TNFA. Respon dini dalam pengeluaran IFN gamma sangat penting untuk mencegah perkembangan malaria yang berat.
Lalu yang terakhir ada mengenai respon imun humoral, yaitu dia melalui produksi antibodi terhadap bermacam-macam antigen plasmodium yang terjadi setelah reinfeksi, mengindikasikan keberadaan sel B memori. Oleh karena itu pada penderita yang terpapar malaria berulang kali, tampaknya tuh akan terjadi akumulasi dari sel B memorinya yang spesifik terhadap antigen malaria yang dikenalinya tersebut. Setelah beberapa tahun mengalami paparan berulang, individu yang tinggal di daerah endemis dapat mengembangkan imunitas klinik. Lalu bentuk perlindungan atau imunitas ini tuh nggak bisa menghasilkan imunitas penuh atau imunitas steril lagi, tetapi hanya mencegah episode klinik dengan menurunkan jumlah parasitnya. Bukti epidemiologis menyatakan bahwa antibodi terhadap antigen plasmodium dikembangkan secara inefisien dan segera hilang jika paparan itu tidak berlanjut atau berhenti. Hal ini mengindikasikan adanya defek pada perkembangan imunologi sel B memori. Terdapat beberapa laporan terkait sel B memori yang spesifik terhadap malaria pada penduduk daerah endemis yang terpapar. Salah satu studi itu melaporkan adanya sel B memori yang bersifat anti-P falciparum yang menetap selama lebih dari 8 tahun tanpa adanya bukti paparan berulang pada orang dewasa. Sebaliknya, studi yang lain melaporkan adanya keberadaan antibodi dalam serum, tetapi kadar sel B memori itu sangat rendah pada anak-anak yang terpapar P. falciparum. Fenomena yang kontradiksi ini memungkinkan karena adanya defek pada sel B memori di mana paparan plasmodium yang berulang itu nggak menjamin keberadaan yang stabil dari sel B memori yang spesifik di sirkulasi. Stimulasi dari sel B memori dan juga jumlah sel plasma itu tergantung dari B cell activating factor atau BAFF yang dihasilkan oleh sel dendritik. Uji RDT memiliki peran yang cukup penting dalam mempercepat diagnosis dan pengobatan malaria, terutama di wilayah terpencil, dengan manfaat secara langsung pada penurunan morbiditas dan mortalitas. WHO sendiri melaporkan bahwa penggunaan RDT meningkatkan proporsi kasus malaria yang terkonfirmasi secara parasitologis dari 36% pada tahun 2010 menjadi lebih dari 80% pada tahun 2019 di Afrika. Penggunaan RDT ini memungkinkan tenaga kesehatan di lini pertama untuk menentukan pengobatan berbasis pada bukti. RDT malaria ini memiliki berbagai keunggulan yang menjadikannya alat utama dalam penegakan diagnosis cepat, khususnya di daerah yang sumber dayanya itu terbatas. Keunggulan utamanya yaitu kecepatan hasil, yakni hanya membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit tanpa memerlukan mikroskop, listrik, ataupun teknisi laboratorium yang terlatih. Kemudian, selanjutnya ada kemudahan penggunaannya, memungkinkan diagnosis dilakukan oleh tenaga kesehatan di lini pertama, bahkan di tingkat komunitas. Selain itu, sensitivitas RDT berbasis HRP2 terhadap Plasmodium falciparum tergolong tinggi pada infeksi dengan parasitemia sedang hingga tinggi, sehingga sangat bermanfaat dalam menekan komplikasi berat melalui pengobatan dini. Namun memang RDT juga selain memiliki kelebihan, tetapi juga memiliki keterbatasan atau kekurangan, yang memang juga hal itu penting. Kekurangan utamanya itu adalah rendahnya sensitivitas terhadap parasitemia yang rendah, di mana rendahnya itu adalah kurang dari 100 parasit per mikroliter, sehingga kurang efektif untuk deteksi infeksi asiptomatik. Selain itu, antigen HRP2 tetap berada dalam darah hingga 2-3 minggu pasca terapi, yang menyebabkan positif palsu. Tantangan lainnya itu adalah munculnya mutasi atau delesi genetik pada parasit Plasmodium falciparum yang mengakibatkan kegagalan deteksi serta keterbatasan pada infeksi Plasmodium oval dan Plasmodium malaria yang tidak selalu terdeteksi dengan baik. Oleh karena itu, meskipun RDT sangat berguna dalam screening awal, konfirmasi dengan mikroskopi atau PCR tetap penting dalam konteks surveillance atau diagnosis yang kompleks. Selanjutnya kita akan membahas terkait kelebihan dan kekurangan ELISA dalam mendeteksi atau mendiagnosis malaria. Nah, sebelumnya kita akan membahas terkait kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, ELISA itu umum digunakan karena memiliki spesifisitas dan sensitivitas yang tinggi, serta throughput juga yang besar. Kemudian yang kedua,
ELISA juga telah digunakan sebagai gold standard atau standar dalam mendeteksi malaria, dan kebanyak laboratorium-laboratorium itu memiliki alatnya. Yang ketiga, ambang deteksi yang jauh lebih rendah dibandingkan tes diagnosis lain seperti RDT, yang ELISA ini dapat mendeteksi hingga 1 parasit per mikroliter. Kemudian yang terakhir yaitu ELISA tidak perlu memerlukan biaya yang tinggi. Diketahui dari literatur bahwa 1 kali pengerjaan itu hanya kurang dari 0,1 US dollar. Sedangkan untuk kekurangannya, ELISA itu prosedur atau penggunaan itu masih kompleks dan alatnya yang mahal. Kemudian yang kedua yaitu ELISA itu tidak bisa mendeteksi lebih dari 1 analit atau tidak bisa atau terbatas untuk mendeteksi multiple analit. Kemudian yang ketiga, deteksi untuk level nanomolar itu masih cukup kurang sensitif, sehingga untuk deteksi dini masih perlu evaluasi atau perlu pengembangan. Kemudian yang keempat, membutuhkan volume serum yang cukup banyak, terutama seiring banyaknya antigen yang akan diuji. Sebelumnya kita sudah membahas terkait RDT dan ELISA secara masing-masing. Namun di antara keduanya, manakah yang terbaik untuk mendeteksi malaria? Di Sadur dari Quenti et al. 2017 terkait studi komparasi antara 3 metode yaitu RDT, ELISA antigen malaria, dan ELISA antigen plasmodium laktat dehidrogenase atau PLDH, diketahui hasil sebagai berikut yang terdapat di dalam tabel. Namun kita juga perlu mengetahui sebelumnya apa perbedaan dari antigen ELISA antigen PLDH dengan ELISA antibody. Nah, kalau ELISA antigen PLDH itu menggunakan ELISA sandwich, dan PLDH sendiri merupakan jalur glikolitik yang disekresikan plasmodium dan hanya bertahan selama 24 jam dan cocok untuk mendeteksi parasitemia dalam suatu tubuh manusia. Kemudian, sedangkan kalau untuk ELISA antibody itu deteksi antibody terhadap parasit malaria dan rentan terhadap reaksi silang. Dapat kita lihat pada tabel bahwa untuk parameter sensitivitas, spesifisitas, terus MPV atau negative prediction value, RDT itu menempati posisi pertama, sedangkan kalau untuk PPV itu atau positive prediction value itu ELISA PLDH itu menempati posisi pertama atau tingkatan pertama. Nah, parameter lainnya seperti FPR atau false positive rate dan FNR atau false negative rate itu antibody ELISA menempati tingkatan yang tertinggi, sedangkan false positive rate atau false negative rate itu sangat buruk ya untuk dalam deteksi, sehingga dapat kita simpulkan bahwa RDT merupakan teknik yang lebih baik kinerjanya untuk deteksi malaria dibandingkan dengan ELISA PLDH maupun ELISA antibody. Namun, penggunaan ELISA PLDH itu direkomendasikan untuk deteksi massal darah, khususnya dalam deteksi parasitemia tanpa gejala. Inovasi terbaru dalam mendeteksi malaria selain menggunakan rapid diagnostic test dan juga ELISA dapat menggunakan real-time PCR. Real-time PCR mendeteksi plasmodium dengan cara memantau amplifikasi DNA secara real-time menggunakan deteksi fluoresensi. Selama setiap siklus PCR, jumlah produk DNA meningkat dan sinyal fluoresen akan bertambah hingga mencapai ambang, batas yang bisa dihitung secara kuantitatif. Nah, metode ini dalam sistem tertutup tanpa kontaminasi atau pemrosesan pasca amplifikasi. Metode ini tentunya memiliki keunggulan dan kekurangan. Yang pertama, keunggulannya adalah sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi, memiliki kuantitatif dan juga akurat, cepat dan juga efisien, minim risiko dari kontaminasi, dapat membedakan spesies, tidak memerlukan banyak sampel dan juga validasi akurat. Akan tetapi, metode ini perlu alat khusus, membutuhkan pelatihan operator, reagen bisa jadi mahal, masih bisa terjadi kesalahan dan juga kurang cocok untuk deteksi langsung di lapangan. Selanjutnya adalah multiplex PCR, yang merupakan varian dari teknik PCR yang memungkinkan amplifikasi beberapa target DNA secara simultan dalam satu reaksi tabung dengan menggunakan beberapa pasang primer yang spesifik terhadap setiap target. Setiap primer dirancang untuk mengenali urutan gen tertentu dan memungkinkan deteksi banyak spesies atau gen dalam suatu proses penggandaan DNA. Multiplex PCR memiliki keunggulan dalam segi efisiensi waktu dan juga biaya, hemat tenaga dan juga bahan, cocok untuk survei di lapangan di daerah endemik,
menghemat volume sampel dan juga mengurangi risiko kontaminasi. Akan tetapi, metode ini rentan terhadap kontaminasi silang, ketidakseimbangan amplifikasi, dimer primer dan juga amplifikasi non-spesifik, PCR drift dan PCR selection, optimasi rumit dan juga primer GC tinggi yang lebih menantang. Inovasi yang selanjutnya adalah LAMP, Loop Mediated Isothermal Amplification. LAMP merupakan teknik amplifikasi DNA secara isotermal atau pada suhu konstan tanpa perlu proses denaturasi seperti pada PCR. Reaksi ini memanfaatkan DNA polimerase tahan panas dan 4 hingga 6 primer yang didesain untuk membentuk struktur loop, sehingga memungkinkan amplifikasi berlangsung cepat dan berulang secara efisien. Deteksi hasil dapat dilakukan secara visual dengan pewarna atau menggunakan turbidimetri sederhana. Nah, metode LAMP memiliki keunggulan yang tidak memerlukan alat yang kompleks, cepat dalam analisis dan juga sangat efisien. Kemudian visualisasinya langsung dapat mendapatkan hasil, toleran terhadap inhibitor, cocok untuk di lapangan, juga efektif untuk parasitemia rendah. Tetapi metode ini memiliki akurasi yang masih terbatas. Butuh desain primer yang kompleks, kurang baik untuk multiplex, dan masih butuh alat pemanas, sehingga persiapan sampel rumit yang di lapangan masih terbatas. Inovasi yang selanjutnya adalah POCT, Molecular Based Point of Care Test. POCT berbasis molekuler menggunakan teknologi amplifikasi asam nukleat untuk mendeteksi materi genetik dari Plasmodium sp. Langsung di tempat pelayanan kesehatan, terutama di daerah terpencil tanpa infrastruktur laboratorium yang lengkap. Nah, metode ini mengikuti prinsip assured, affordable, sensitive, specific, user-friendly, rapid and robust, equipment-free, and delivered to end user. Metode ini memiliki keunggulan dalam sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi, kuantitatif dan juga presisi yang tinggi, cocok untuk kondisi di lapangan, ramah pengguna, pengembangan berkelanjutan, dan potensi besar sebagai alat eliminasi malaria. Akan tetapi, metode ini memiliki kekurangan yang belum tersedia secara komersial, memiliki kendala teknis, keterbatasan dalam implementasi massal, persiapan sampel yang kompleks, dan juga biaya yang cukup tinggi. Jadi kesimpulan dari materi kita ini adalah pemanfaatan antibodi dalam diagnosis dan riset penyakit malaria memberikan kontribusi besar dalam deteksi dini dan pemahaman mekanisme penyakit ini. Interaksi spesifik antara antigen parasit malaria dan antibodi memungkinkan pengembangan berbagai metode diagnostik seperti rapid diagnostic test atau RDT dan enzyme link immunosorbent assay atau ELISA. Antibodi monoklonal dan poliklonal memainkan peran penting dalam meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas kedua teknik tersebut. Meskipun RDT unggul dalam kecepatan dan kemudahan penggunaan, ELISA menawarkan keunggulan dalam kuantifikasi dan akurasi, meski lebih kompleks secara teknis. Oleh karena itu, pemilihan metode diagnostik terbaik perlu disesuaikan dengan kebutuhan, ketersediaan sumber daya, dan tujuan pemeriksaan. Inovasi diagnostik berbasis antibodi terus dikembangkan untuk menghasilkan tes yang lebih akurat, cepat, dan terjangkau dalam memberantas malaria.